Perkenalkan, nama saya Nova Sariudianingsih. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perempuan dalam Film Dokumenter di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebangkitan produksi film di Indonesia pasca reformasi. Seperti yang kita tahu, seiring dengan berjalannya waktu, angin reformasi juga turut menghembuskan semangat bagi para perempuan untuk turut mewarnai industri perfilman di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, keterlibatan perempuan dalam industri perfilman di Indonesia semakin meningkat, sehingga mereka tidak hanya berperan di depan layar, namun juga mulai bergerak merambah peran untuk memutar logika di balik layar. Berbagai peran, mulai dari sutradara, produser, penata kamera hingga editor mulai digeluti perempuan. Banyak perempuan memutuskan untuk menjadi pembuat film setelah kekosongan dalam industri film lokal pada tahun 1990-an. Saat ini juga banyak sekali decision maker perempuan di industri perfilman Indonesia. Hal ini tentunya menjadi angin segar, membuat akhirnya industri film tidak hanya didominasi oleh sineas laki-laki, namun juga terdapat sineas perempuan. Nah, berbagai dukungan muncul sebagai ajang apresiasi perempuan di bidang film. Bahkan beberapa festival film secara khusus mempromosikan sutradara perempuan. Di antaranya ada Seoul International Women Film Festival, Cairo International Women Festival, Barcelona International Women Film Festival, dan lain-lain. Saat ini perempuan-perempuan berbakat di Indonesia mulai menemukan cara untuk mengekspresikan diri dalam medium film dengan berbagai genre, mulai dari fiksi hingga non-fiksi berupa film dokumenter. Pada awal tahun 2000-an, perkembangan produksi film dokumenter di Indonesia terbilang berkembang dengan sangat baik. Berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, turut serta memberikan perhatian khusus terhadap film dokumenter. Di dalam negeri sendiri terdapat Eagle Award yang merupakan pionir yang sukses di dunia perdokumentaran televisi. Ada juga Indox dengan berbagai programnya yang mewadahi sineas serta film dokumenter. Ada juga Festival Film Dokumenter FFD Yogyakarta yang tercatat sebagai festival film khusus dokumenter pertama di Indonesia. Nah, untuk di luar negeri sendiri terdapat IDFA atau International Documentary Film Amsterdam dan The Sundance Institute Documentary Film Program yang juga turut membuka program-program untuk film seperti workshop, fellowship, film funding, grant, pitching forum, serta penghargaan-penghargaan khusus untuk film dokumenter yang tentunya membuat publik semakin tertarik untuk terjun di industri film dokumenter. Secara kuantitas, pertumbuhan pekerja film dokumenter dari tahun ke tahun memang terus menunjukkan peningkatan. Namun, faktanya kesenjangan antara jumlah sineas laki-laki dan perempuan itu dirasa masih tetap lebar, terutama di produksi film dokumenter. Dalam produksi film dokumenter, laki-laki masih memegang dominasi peran sebagai produser, sutradara, penulis naskah, juru kamera, hingga soundman dan editor. Terdapat kesenjangan di mana jumlah sutradara perempuan di industri film dokumenter masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Antara tahun 2006 dan 2019, tercatat hanya terdapat 25 perempuan yang ikut meramaikan Festival Film Indonesia dari total 69 sutradara laki-laki. Artinya, produksi film dokumenter memperkerjakan 2 kali lipat lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan dalam peran sebagai sutradara. Nah, tercatat 7 perempuan yang menerima penghargaan Piala Citra untuk film dokumenter terbaik kategori film pendek dan panjang. Ada Ani Ima Susanti, Nur Fitria Napis, Nia Sari, Dwi Susanti Nugraheni, Afina Fahtu, Wahyu Utamiwati, dan yang terakhir adalah ada Ucu Agustin. Nah, dari penjelasan gambaran perkembangan film dokumenter dan keterlibatan perempuan pada film dokumenter Indonesia yang telah saya jabarkan tadi, selanjutnya pertanyaan mengenai sebenarnya faktor apa saja sih yang menyebabkan kehadiran sineas perempuan itu masih minim dalam industri film. Itu dirasa menarik untuk diteliti.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jadi penelitian ini mencoba untuk menjabarkan sebenarnya bagaimana sih perkembangan keterlibatan perempuan pada industri film dokumenter di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menghambat perkembangan mereka di industri tersebut. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan pengembangan melalui observasi terhadap subjek, wawancara, juga dilengkapi dengan studi pustaka. Informan untuk wawancaranya adalah Henny Matalalang dan Yuli Andari selaku sutradara dokumenter perempuan. Pengumpulan data juga diperluas dengan mewawancarai Dian Herdiani dan Amanda Marahimin selaku produser film dokumenter di Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan. Kehadiran perempuan di industri perfilman dokumenter di Indonesia. Adanya gerakan film independen dan juga didukung oleh perkembangan infrastruktur perfilman serta platform media baru membuat jumlah sutradara dan sinias perempuan mengalami peningkatan. Sinias-sinias perempuan mulai muncul dari jalur independen, bahkan mulai menunjukkan eksistensinya dengan mengikuti festival-festival bergengsi seperti Festival Film Indonesia atau FFI yang merupakan ajang penghargaan tertinggi bagi insan perfilman di Indonesia. Dalam Festival Film Indonesia, kehadiran sinias dokumenter perempuan dalam kategori kompetisi film dokumenter dapat dilihat seperti grafik di samping, yakni rekapitulasi sutradara perempuan FFI tahun 2006 hingga 2019. Dapat kita lihat grafiknya sejak diselenggarakan kembali Festival Film Indonesia pada tahun 2004, sutradara dokumenter perempuan absen dalam ajang penghargaan film nasional ini. Tahun 2007, debut sutradara dokumenter perempuan terwakili oleh Nur Fitrah dengan film Di Atas Rel Mati. Nah, pada penghargaan ajang selanjutnya tahun 2012 hingga tahun 2012, posisi sutradara itu masih stagnan di jumlah yang sama, yakni hanya 1 sutradara. Peningkatan jumlah terlihat fluktuatif nih pada tahun 2003 hingga 2006, di mana terdapat naik turun ya, tambah dan berkurang jumlahnya. Nah, pada tahun 2017 hingga 2019 itu menjadi tahun penting di mana jumlah sutradara dokumenter perempuan meningkat hingga 4-5 sutradara. 4-5 kali lipat. Ani Emma Susanti merupakan sosok perempuan pertama yang berhasil mengambil alih penghargaan Piala Citra untuk kategori film dokumenter terbaik tahun 2011 dengan filmnya yang berjudul dengan Donor ASI. Ketidakseimbangan gender dalam industri film merupakan masalah yang sama di sebagian besar negara, termasuk juga di Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat pada grafik selanjutnya, grafik 2, ini merupakan perbandingan sutradara perempuan dan laki-laki pada ajang FFI tahun 2006 hingga 2019. Dapat dilihat bahwa sutradara perempuan dalam kompetisi FFI 2006 hingga 2019 itu hanya 26,5% dari total jumlah sutradara film. Hal tersebut membuktikan bahwa sutradara laki-laki masih mendominasi gitu dengan persentase sebesar 73,5%. Meskipun telah disebutkan sebelumnya bahwa jumlah sinias dokumenter perempuan itu mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari segi jumlah perbandingan dengan laki-laki, bisa dilihat bahwa kehadiran sinias perempuan masih dinilai sangat kurang dan perlu untuk ditingkatkan. Selanjutnya, saya akan bahas sebenarnya tantangan-tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh sinias perempuan dalam industri film dokumenter. Di sini saya akan mengungkapkannya satu-satu. Jadi penelitian ini diawali dengan mencoba menggali sebenarnya apakah ada sih ilusi ketidaksetaraan gender dalam industri perfilman Indonesia, kaitannya dengan produksi film dokumenter ya. Dan sebagian besar informan percaya bahwa ilusi ketidaksetaraan gender itu memang ada. Dan 3 dari 4 informan dalam penelitian ini merasa bahwa
ketidaksetaraan gender menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perempuan untuk terlibat atau terjun dalam produksi film dokumenter. Industri di balik layar perfilman masih dianggap ranah maskulin, jadi pekerjaan laki-laki gitu bagi masyarakat. Sedangkan ada salah satu informan lagi merasa bahwa gender justru bukan menjadi alasan utama perempuan enggan untuk masuk film dokumenter. Selanjutnya adalah faktor keterbatasan networking yang menjadi isu atau masalah utama yang tentunya mempengaruhi tidak hanya permasalahan pendanaan namun juga mempengaruhi hal penting lainnya. Karena kendala akses atau koneksi menuju produksi, distribusi hingga eksibisi itu tentunya menjadi tantangan yang cukup berat untuk perempuan dalam menggeluti dunia dokumenter. Selanjutnya adalah faktor perjuangan untuk mendapatkan pendanaan yang juga diidentifikasi menjadi tantangan yang paling berpengaruh bagi perempuan karena secara ekonomi produksi film dokumenter dianggap tidak terlalu menguntungkan. Pendanaan film dokumenter dapat bersumber dari berbagai pihak seperti televisi, seperti yang kita tahu, pemerintah, bahkan sekarang pemerintah juga mendukung, investor, ada juga dengan crowdfunding, bahkan sekarang berkembang produksi film independen di mana produksinya itu didanai dengan melalui kantong pribadi. Nah, terkadang masalah pendanaan ini tuh seringkali bertentangan dengan idealisme kreatif dalam berbagai hal cerita yang ingin sineas sampaikan gitu dalam film, sehingga seringkali para sineas itu juga harus memutar otak untuk mensiasati hal tersebut. Sebagai tambahan, Henil Matalalang juga mengungkapkan bahwa bekerja di industri film dokumenter itu secara ekonomi tidak menghidupi dan dinilai susah sekali untuk mendapatkan pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Terdapat tantangan lain yang harus dihadapi sineas dokumenter perempuan, yakni tantangan ruang hingga waktu kerja yang terbatas. Seperti yang kita tahu, produksi dokumenter menuntut sineasnya untuk produksi di lapangan, di luar studio, di berbagai daerah, dan dengan challenge yang berbeda-beda tentunya di setiap tempat. Bahkan untuk produksi film observasional itu memerlukan waktu yang tidak singkat gitu. Produksi itu bisa dilakukan bulanan hingga tahunan lah, seperti yang diungkapkan informan dalam pernyataan ini. Jadi kendala waktu dan ruang kerja yang tidak terbatas itu merupakan challenge yang sangat berat untuk perempuan Indonesia. Selanjutnya adalah sosok perempuan di culture Indonesia. Kalau di culture Indonesia itu sosok perempuan itu tidak dapat terpisahkan gitu dari kewajiban untuk mengurus keluarga. Nah, dalam hal ini status belum atau sudah menikah itu dirasa dipandang sebagai faktor yang cukup berpengaruh gitu, karena perempuan harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, di mana pekerjaannya tuh untuk produksi film dokumenter itu biasanya menyita waktu dan serta menuntut mobilitas yang tinggi gitu. Selanjutnya, faktor keamanan kerja itu menjadi faktor atau isu yang mengemuka bagi para sineas dokumenter perempuan. Sebenarnya di Indonesia sendiri untuk keselamatan kerja itu sudah diatur oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut juga dengan K3. Nah, K3 sendiri ini mencakup perlindungan pekerja dalam pekerjaannya dari resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan, dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan kapabilitas baik psikologi maupun fisiologi. Namun, pada kenyataannya, menurut Madi Marahimin, selaku produser film dokumenter,
beliau mengungkapkan bahwa industri perfilman saat ini dirasa belum memenuhi standar keamanan kerja yang menjamin untuk produksi di lapangan gitu. Masih banyak pekerja film yang bekerja tanpa perlindungan yang pasti. Untuk sineas perempuan dirasa itu adalah hal yang menjadi tantangan yang berat untuk sineas perempuan. Karena untuk keselamatan kerja saja masih belum pasti. Selanjutnya adalah isu atau masalah mengenai film rilis dan publisitas. Film rilis dan publisitas dirasa berpengaruh erat dengan khalayak sebagai pasar, terutama karena khalayak ini merupakan target utamanya atau pasarnya dari film yang dibuat. Mengingat film dokumenter adalah film dengan peminat yang terbatas, tidak sebanyak film fiksi, hal tersebut dirasa berimbas pada sedikitnya film rilis dan publisitas untuk film dokumenter, terutama untuk karya sineas perempuan ya. Sehingga jadi role model untuk sineas perempuan itu dirasa kurang di mata publik. Nah, lebih lanjutnya masalah ini tuh menjadi faktor kunci lain yang menyebabkan jumlah sineas dokumenter perempuan sulit untuk berkembang. Jadi untuk menggali ketertarikan publik untuk terjun ke dunia dokumenter pun juga susah. Selanjutnya, penelitian ini membahas mengenai kesempatan kerja yang tersedia bagi perempuan dalam film dokumenter. Umumnya, perempuan masih mendominasi peran sebagai produser dan sutradara, dan masih memperkerjakan laki-laki untuk urusan produksi film di lapangan. Industri film dokumenter masih belum dilirik oleh perempuan Indonesia sebagai profesi, terutama di bidang teknis produksi ya, karena seperti tadi yang disebutkan tuh mayoritas sutradara dan produser. Selanjutnya, sejauh mana perempuan sebenarnya dapat terlibat dalam industri perfilman dokumenter menjadi pertanyaan penting yang mengemuka dalam menanggapi ketatnya persaingan di dunia industri film Indonesia saat ini. Uniknya, dalam penelitian ini, para informan tuh mengungkapkan bahwa di setiap lini industri film itu perempuan memiliki kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerjanya sangat luas bahkan di berbagai lini, mulai dari produksi, distribusi hingga eksibisi. Seperti yang kita tahu bahwa banyak bermunculan sutradara dan produser. Tapi lebih luas, penelitian ini tuh mengungkapkan bahwa perempuan sebenarnya lebih luas dapat menjelajahi bidang pekerjaan yang beragam di bidang produksi, seperti menjadi DOP, film fixer, editor, dan bidang tata suara maupun cahaya, sampai editor. Selain mengisi kekosongan perempuan di bidang produksi, perempuan juga dapat bekerja di bidang lain, yakni di bidang distribusi dan eksibisi film dokumenter. Dari penjelasan yang telah saya jabarkan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa meski saat ini sudah banyak perempuan yang berkontribusi di perfilman Indonesia, diperlukan lebih banyak lagi perempuan yang turut berpartisipasi di dunia film dokumenter agar tujuan inklusivitas gender dapat diwujudkan. Ada beberapa rujukan yang dapat dilakukan. Di sini saya memberikan beberapa saran. Pertama, meningkatkan akses dan kesempatan yang luas dalam produksi, distribusi hingga ekstribisi. Yang kedua, meningkatkan dukungan yang lebih besar untuk film rilis dan publisitas untuk film dokumenter, terutama dokumenter karya perempuan. Yang ketiga, menghormati keberadaan perempuan dan memberikan perempuan ruang untuk berkarya. Salah satu cara untuk meningkatkan itu ya mungkin dengan menggalakkan kampanye berupa Empowering Women in Filmmaking. Saran selanjutnya adalah terkait dengan pendidikan. Seperti yang kita tahu, banyak sekali sekolah film yang bermunculan saat ini ya. Jadi lingkungan sekolah film itu dirasa merupakan inkubator yang ideal untuk pembibitan sineas-sineas dokumenter perempuan. Itu dapat dilakukan melalui upaya literasi khusus film dokumenter. Dengan adanya literasi tersebut diharapkan dapat menginspirasi mahasiswi perfilman untuk menggeluti film dokumenter. Selain itu, program-program di luar sekolah formal juga
harus digalakkan, seperti program workshop, fellowship, atau film funding atau grant dari pemerintah ataupun non pemerintah juga bisa. Terus pitching forum, festival film, serta penghargaan khusus untuk film dokumenter. Jadi harus ditingkatkan agar menarik lebih banyak lagi perempuan untuk terjun di film dokumenter. Terkait dengan isu perlindungan kerja ya, jadi menanggapi itu perlindungan dan jaminan kerja itu memang harus ditingkatkan gitu, sesuai dengan standar yang berlaku. Pada akhirnya dengan hasil penelitian ini diharapkan kebijakan yang koheren dapat dihasilkan baik dari dunia industri perfilman maupun dari pemangku kebijakan dari pemerintah ya. Diharapkan dapat memberikan insentif khusus terhadap perkembangan industri film, terutama dokumenter ya, dengan menyadari potensi penuh atas sineas dokumenter perempuan dalam industri perfilman. Hal tersebut tentunya akan memperkuat dan akan memperkaya keragaman bentuk dan perspektif perfilman di Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.